Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Marania Umbia, dengan NIM S1S1 21098, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, tahun ajaran 2022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari bab 1 sampai 7 materi tentang sistem operasi. Baik, langsung saja. Adapun poin yang saya akan jelaskan, terdapat 5 poin. Yang pertama, introduction, perkenalan tentang sistem operasi. Yang kedua, haki perangkat lunak. Yang ketiga, struktur sistem operasi. Yang keempat, proses dan penjadwalan. Yang kelima, proses dan sinkronisasi. Yang pertama, introduction. Sebelum kita ke topik 1, 2, 3, 4, 5, kita masuk ke pengenalan tentang sistem operasi. Sistem operasi sendiri didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dengan perangkat keras. Adapun sejarah perkembangan sistem operasi, pada awalnya sistem komputer digunakan dari depan konsol. Perangkat lunak seperti assembler, loader, linker, dan kompilator meningkatkan kenyamanan dari sistem pemrograman, tapi juga memerlukan waktu setup yang banyak. Untuk mengurangi waktu setup tersebut, digunakan jasa operator dan menggabungkan tugas-tugas yang sama atau sistem batch. Sistem batch sendiri mengizinkan pengurutan tugas secara otomatis dengan menggunakan sistem operasi yang residen dan memberikan peningkatan yang cukup besar dalam utilisasi komputer. Komputer tidak perlu lagi menunggu operasi oleh pengguna, tapi utilisasi CPU tetap saja rendah. Hal ini dikarenakan lambatnya kecepatan alat-alat untuk relatif terhadap kecepatan CPU. Operasi offline dari alat-alat yang lambat bertujuan untuk menggunakan beberapa sistem reader to tape dan tap to printer untuk satu CPU. Untuk meningkatkan keseluruhan kemampuan dari sistem komputer, para developer memperkenalkan konsep multiprogramming. Kita masuk ke materi yang kedua, haki perangkat lunak. Apa itu haki? Haki merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atau kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Selanjutnya, perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan, baik dimodifikasi ataupun tidak, secara gratis ataupun dengan biaya. Perangkat lunak bebas mengacu pada 4 jenis kebebasan bagi para pengguna perangkat lunak. Yang pertama, kebebasan 0, yakni kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja. Yang kedua, kebebasan 1 atau on, yakni kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat. Yang ketiga, kebebasan kedua, yakni kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama Anda. Yang keempat, kebebasan ketiga, yakni kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkannya ke khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat juga. Selanjutnya, aneka ragam hak. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta dalam aneka ragam haki yaitu copyright. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta adalah hak
eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada paten. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, paten adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang ketiga ada merek dagang atau trademark. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contohnya kacang atom, cap, ayam jantan. Selanjutnya ada rahasia dagang. Yang selanjutnya ada desain industri, ada service mark, yaitu kata, frase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitornya. Selanjutnya ada desain tata letak sirkuit. Yang dimaksud sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan, peletakan 3 dimensi, dan berbagai elemen. Selanjutnya ada indikasi geografis. Dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri-ciri yang kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya ada lisensi perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak berpemilik. Yang dimaksud ialah perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semi-bebas. Selanjutnya ada perangkat lunak komersial. Adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dan dari penggunanya. Selanjutnya ada perangkat lunak semi-bebas. Ialah perangkat lunak yang tidak bebas, tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasinya. Selanjutnya ada public domain. Public domain ialah perangkat lunak yang tanpa hak cipta. Ada freeware, tidak didefinisikan dengan jelas, tapi biasanya digunakan untuk paket-paket yang mengizinkan redistribusi, tetapi bukan pemodifikasian dan kode programnya tidak tersedia. Ada shareware, ialah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk meredistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Ada GNU atau General Public License, merupakan sebuah kumpulan ketentuan pendistribusian tertentu untuk mengcopyleft-kan program. Selanjutnya, sumber terbuka atau open source. Yang pertama ada free redistribution, ada source code, derived works, integrity on the authors, integrity of the author's source code. Yang selanjutnya ada no discrimination against persons of all groups, ada no discrimination against files or groups, dan lain-lain. Selanjutnya, ada ilustrasi lisensi. GNU atau GPL bukan merupakan satu-satunya lisensi copyleft.
Terdapat banyak lisensi lainnya seperti lisensi Apache, lisensi artistik, lisensi FreeBSD, lisensi OpenLDAP, serta masih banyak lisensi lainnya. Copyleft. Copyleft adalah pelesatan dari copyright atau hak cipta. Copyleft merupakan PLB yang turunannya tetap merupakan PLB. Contoh, lisensi copyleft adalah GNU General Public Lisensi. Perangkat lunak copyleft merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan pendistribusinya tidak memperbolehkan untuk menambah batasan-batasan tambahan jika mendistribusikan atau memodifikasikan perangkat lunak tersebut. Selanjutnya, ada tantangan. Tantangan yang ada, yang pertama ada perangkat keras rahasia. Ada pustaka tidak bebas, paten perangkat lunak, dokumentasi bebas. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, struktur sistem operasi. Struktur sederhana pada awalnya sistem operasi dimulai sebagai sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas. Tapi, lama-kelamaan, sistem operasi semakin berkembang menjadi suatu sistem yang lebih besar dari awalnya. Dalam perkembangannya, ada sistem yang terstruktur dengan kurang baik dan ada juga yang baik. Contoh, sistem yang terstruktur kurang baik adalah MS-DOS. Adapun struktur lainnya ada struktur berlapis. Struktur berlapis, lapisan-lapisan sistem operasi adalah suatu abstraksi dari kapsulasi sekumpulan struktur data dalam sistem operasi. Nah, lapisan-lapisan yang berada di atas bisa mengakses operasi-operasi yang tersedia di lapisan-lapisan bawahnya. Selanjutnya ada microkernel. Adapun beberapa kelebihan dari kernel mikro atau mikrokernel, yang pertama adalah interface yang seragam. Proses tidak lagi dibedakan, baik antara kernel level maupun user level, karena semuanya berkomunikasi via message passing. Yang kedua ada extensibility, yaitu bisa menambahkan fitur-fitur baru tanpa perlu melakukan kompilasi ulang. Yang ketiga ada flexibility, atau fitur-fitur yang sudah ada bisa dikurangi atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kreativitas seseorang sehingga menjadi lebih efisien. Misalnya, tidak semua pengguna membutuhkan security yang sangat kuat atau sangat ketat, ataupun kemampuan untuk melakukan distributed computing. Selanjutnya yang keempat, portability, yaitu pada kernel mikro, semua atau sebagian besar kode yang prosesor spesifik berada di dalamnya, jadi proses porting ke prosesor lain bisa dilakukan dengan relatif sedikit usaha pada kelompok desktop. Misalnya, tampaknya dominasi Intel makin kuat. Selanjutnya yang kelima, reliability, yaitu semakin besar suatu software, maka tentulah semakin sulit untuk menjamin reliability-nya. Selanjutnya yang terakhir, support for object-oriented OS, yaitu model kernel mikro sangat sesuai untuk mengembangkan sistem operasi yang berbasis object-oriented. Selanjutnya, komplikasi kernel. Adapun beberapa tahapan dalam kompilasi kernel, yaitu terdapat 5. Yang pertama, mendownload kernel. Yang kedua, mengekstrak kernel. Yang ketiga, membuat symbolic link. Yang keempat, konfigurasi kernel. Yang kelima, kompilasi. Misalnya ada komputasi meja. Secara umum, komponen komputer meja adalah sebagai berikut. Ada fan. Apa itu fan? Fan digunakan untuk mendinginkan komputer. Ada motherboard, digunakan atau berfungsi untuk mengintegrasikan komponen-komponen komputer yang ada. Ada hard disk, berfungsi untuk tempat penyimpanan data. Ada optical disk drive, berfungsi untuk membaca kepingan CD atau DVD. Ada floppy disk drive, berfungsi untuk membaca floppy disk. Ada prosesor, berfungsi untuk mengeksekusi program.
Ada CPU cooler, berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Ada RAM, berfungsi untuk menyimpan program yang sedang berjalan atau untuk transfer data. Ada sound card, berfungsi untuk memproses suara dari prosesor, kemudian dikeluarkan melalui speaker. Ada modem, berfungsi memproses sinyal informasi. Yang terakhir ada network card, berfungsi untuk memungkinkan komputer berkomunikasi dengan komputer lain dalam jaringan. Selanjutnya ada sistem prosesor jamak. Menurut Silberschatz DKK, keuntungan sistem prosesor jamak adalah yang pertama, peningkatan throughput karena lebih banyak prosesor atau thread yang dapat dijalankan. Maka digunakan peningkatan throughput. Yang kedua, meningkat adalah peningkatan jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu, lebih komunis daripada sistem dengan banyak prosesor tunggal karena bisa berbagi memori atau storage dan power supply. Yang ketiga ada peningkatan kehandalan. Jika pekerjaan terbagi rata, maka kegagalan salah satu prosesor bisa ditanggulangi oleh prosesor-prosesor lain-lain. Memang performa menurun menjadi lebih lambat, tetapi sistem tetap berjalan. Fenomena tersebut disebut graceful gradation. Sementara sistem yang memiliki sifat graceful gradation disebut sebagai sistem yang fault tolerant. Adapun beberapa sistem. Yang pertama, sistem terdistribusi. Terdapat keuntungan. Yang pertama, resource sharing. Yang kedua, computation speed up. Yang ketiga, reliability. Yang keempat, communication. Adapun sistem terluxter ada absolute scalability, incremental scalability, high availability, superior price or performance. Selanjutnya, ada sistem waktu nyata. Suatu sistem dikatakan real time jika dia tidak hanya mengutamakan ketepatan pelaksanaan instruksi atau tugas, tapi juga interval waktu tugas tersebut dilakukan. Dengan kata lain, sistem real time adalah sistem yang menggunakan deadline, yaitu pekerjaan harus selesai jangka waktu tertentu. Sementara itu, sistem yang tidak real time adalah sistem di mana ada deadline, walaupun tentunya respons yang cepat atau performa yang tinggi tetap diharapkan. Adapun aspek lainnya berupa beberapa sistem berikut. Ada sistem multimedia, handal, sistem berkas, bandwidth, waktu nyata, embedded system, komputasi berbasis jaringan, PDA, dan telepon seluler, smart card. Lanjut kita ke materi proses dan penjadwalan. Konsep proses. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silberschatz, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text session, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Adapun diagram status proses terlihat pada gambar. Yang pertama ada running. Running dalam status utama atau status proses, diagram pada gambar yang terlihat pada layar. Yang pertama ada running, yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Lalu dia berjalan atau menuju ke waiting, waktu tunggu, yaitu status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses masukkan atau keluaran. Selanjutnya dia akan ke status ready. Status ini
dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Adapun 3 status utama yang sudah disebutkan, terdapat pula status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi. Yang pertama ada new, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang kedua ada termination, atau status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Nah, hanya saja suatu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu, namun banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Ada 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Selanjutnya, proses control back. Terdapat pada gambar di layar ada pointer proses, proses number, program counter, registers, memory limit, list of open files, dan lain-lain. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block juga disebut sebuah control block. Sebuah PCB ditunjukkan pada gambar atau proses control block berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal yang pertama, status proses. Status new, ada status new, ready, running, waiting, halted, dan juga banyak lagi. Yang kedua ada program counter, yaitu suatu stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi. Yang ketiga ada CPU register, ada informasi manajemen memori, ada informasi pencatatan, ada informasi status masukan dan keluaran. Selanjutnya ada pembentukan proses. Nah, sebuah proses dibuat melalui sistem call, create proses yang membentuk proses turunan atau child proses yang dilakukan oleh proses induk atau parent proses. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Selanjutnya ada fungsi fork. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi jadi 2. Proses induk dan proses turunan yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lain dan berjalan bersamaan. Selanjutnya ada terminasi proses. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya, proses induk dilakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasan terminasi tersebut seperti yang pertama, turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua, tas yang digunakan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Yang ketiga, proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Nah, setiap proses memiliki identitas proses yang isinya berupa yang pertama, PID, yang kedua, credentials, dan ketiga, personality. Selanjutnya ada multi-threading. Keuntungan. Yang pertama, responsif. Yang kedua, berbagi sumber daya. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, utilisasi arsitektur multiprosesor. Adapun modelnya, yang pertama model many-to-many, many-to-one. Ada model one-to-one. Ada model many-to-many.
Adapun pustaka thread yang bertugas untuk menyediakan API untuk programmer dalam menciptakan dan manage thread. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka thread. Menyediakan API dalam level pengguna tanpa dukungan dari kernel sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Yang kedua, menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Ada pembatalan thread. Thread conclusion ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Apabila sebuah thread mencari suatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, thread sisanya akan dibatalkan. Thread yang akan diberhentikan biasa disebut target thread. Pemberhentian atau pembatalan target thread dapat dilakukan dengan dua cara. Ada asynchronous cancellation, yaitu seketika juga membatalkan target thread. Ada different cancellation, suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal atau memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara terurut. Ada thread pools. Keuntungannya adalah biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan menunggu thread baru. Ada membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Adapun penjadwalan thread, sistem dengan model multi-threading, many-to-many atau many-to-one menggunakan yang pertama, proses contention scope atau PCS. Atau pustaka thread menjadwalkan thread pengguna untuk berjalan pada LWP atau lightweight processor yang tersedia. Yang kedua ada sistem contention scope atau SCS yang berfungsi untuk memiliki satu dari banyak thread kemudian menjadwalkan ke satu thread tertentu atau CPU atau kernel. Ada thread Java. Status thread. Yang pertama, kita membuat status itu bernama new atau new statement. Jadi kita membuat statement terlebih dahulu, lalu di sini kita start. Setelah kita start, maka dia akan run the bell, memeriksa status atau statement yang telah kita buat. Apakah dia akan sleep, input-output request, atau sleep interval expires, input-output is available. Apakah dia akan berjalan atau kita stop atau blockade. Maka jika dia benar, maka dia akan berjalan ke exit run. Jika dia tidak benar, maka dia akan secara otomatis ke blockade atau akan keluar statusnya. Selanjutnya ada pembentukan thread. Dapat terlihat ada kelas coba thread, extended thread. Dapat dilihat pada gambar atau pada layar yang ini. Contohnya, adapun pembentukan thread ada kelas coba thread to implements runnable. Dapat dilihat pada layar. Ada public class test. Contohnya, selanjutnya, penggabungan thread. Contohnya dalam suatu program thread utama membuat sebuah thread tambahan bernama T1. Contohnya, seperti pada layar. Adapun pembatalan thread. Cara yang lebih aman untuk membatalkan thread Java adalah dengan different cancellation. Pembatalan ini dilakukan dengan pemanggilan method interrupt yang akan mengset status interupsi pada target thread. Sementara itu, target thread dapat memeriksa status interupsinya dengan metode interrupted. Untuk contohnya dapat dilihat algoritmanya. Suatu thread dari kelas coba thread tree dapat diinterupsi dengan kode berikut.
Ada treat, target treat, new coba treat. Selanjutnya, ada JVM. Setiap program Java dijalankan oleh Java Virtual Machine. Artinya, program Java dapat dijalankan di platform manapun selama platform tersebut mendukung JVM. Ada APK treat dalam Java. Salah satu kemungkinan keluaran program adalah sebagai berikut. Ada treat utama, ada treat 1, percobaan kedua, ada treat utama percobaan kedua, treat utama 1, 2. Jadi ini keluarannya. Selanjutnya ke konsep penjadwalan. Ini ada siklus berat CPU, masukan atau keluaran. Yang berwarna merah ini adalah input-outputnya. Yang warna biru ada CPU beratnya. Jadi ini pengulangan siklus yang berulang. Ada load, ada add, store, read file, input lagi, ada store, increment index, write to file, kita menginput lagi. Setelah selesai, maka dia akan keluar secara otomatis. Selanjutnya ada penjadwalan preemptive atau non-preemptive. Penjadwalan preemptive mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau masukan keluaran. Penjadwalan preemptive memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi. Sedangkan penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Adapun dispatcher, komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher, yaitu modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya untuk context switching to user mode dari kernel mode. Yang ketiga, lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Adapun kriteria penjadwalan ada CPU utilization, ada throughput, turnaround time, waiting time, response time, fairness, efisiensi. Adapun algoritma penjadwalan. Macam-macam algoritma. Yang pertama, first come, first serve. Yang itu mendahulukan proses yang lebih dulu datang. Ada shortest job first, mendahulukan proses dengan CPU berat terkecil sehingga akan mengurangi waiting time rata-rata. Ada priority scheduling, ada algoritma ini mendahulukan prioritas terbesar. Ada round robin, menggilir proses-proses yang ada di antrian dengan jatah time kuantum yang sama. Ada multi-level queue, yaitu membagi beberapa antrian yang akan diberi prioritas berdasarkan tingkatan. Ada multi-level feedback queue, yang membedakannya adalah pada algoritma ini diizinkan untuk pindah antrian. Baik, selanjutnya VCVS, first come first serve. Berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing, gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma VCVS. Terlihat pada tabel, dan kita akan membuat Gantt chart-nya. Langsung saja. Nah, ini kita akan membuat Gantt chart-nya pada algoritma first come first serve. Yang pertama yaitu kita lihat P1-nya arrival time-nya itu 0, P2-nya arrival time-nya 2, P3-nya arrival time-nya 3, P4 arrival time-nya 5, P5 arrival time-nya 9. Nah, dengan itu P2-nya untuk menuju ke P2, untuk kita ke P2,
Itu kita lihat P1 brush time-nya itu berapa. Jadi kita tulis brush time yang P1-nya itu 12. Untuk mengeksekusi P2 dalam waktu tunggu P3, P4, dan P5. Nah, untuk itu, maka untuk menuju ke P2, dia membutuhkan waktu brush time-nya itu 8. Maka P2-nya 12 ditambah 8 sama dengan 20. Nah, selanjutnya untuk menuju ke P3, dia membutuhkan waktu 5 brush time dalam waktu tunggu P4 dan P5. Maka untuk mengeksekusi P3, dia membutuhkan waktu brush time yaitu 5, sehingga menjadi 20 ditambah 5 menjadi 25. Dan untuk mencari P4 dalam waktu tunggu P5, dia akan mengeksekusi terlebih dahulu P4 dengan yang membutuhkan waktu brush time 2. Maka 25 ditambah 7, 25 ditambah 2 menjadi 27. Sehingga kita mendapatkan P5. Untuk mengeksekusi P5, dia membutuhkan waktu brush time 1. Maka 27 ditambah 1 menjadi 28. Sehingga kita dapat menghitung waktu tunggu yang dengan itu P1 sama dengan 0, P2 12. 12 dikurang waktu tunggu awalnya 2 menjadi 10. P3 20 dikurang P3 awal menjadi 17. P4 25 dikurang 5 menjadi 20. 27 dikurang 9 menjadi 18. Sehingga kita dapat jumlahnya yaitu 10 ditambah 17 ditambah 20 ditambah 18 sama dengan 65. Sehingga kita dapat menentukan rata-rata waktu tunggu yaitu 65 dibagi jumlah proses atau waktu tunggu sama dengan 13 satuan waktu. Selanjutnya, shortage job force. Contoh berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan brush time-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu proses dengan algoritma SJF, non-preemptive. Soalnya itu tabelnya sama, caranya yang berbeda. Mari kita lihat. Kita lihat P1-nya, dia membutuhkan waktu brush time-nya 12. P2-nya membutuhkan waktu brush time-nya 8 dalam waktu tunggu 2. Dalam arrival time-nya 2, P3 dia membutuhkan brush time-nya 5 dalam arrival time 3, P4 dia membutuhkan brush time-nya 2 dalam arrival time 5, P5 dia membutuhkan brush time-nya 1 dalam arrival time 9, maka untuk mencari P5 dalam waktu tunggu P2, P3, P4, maka kita lihat brush time-nya P1, yaitu 12. Sehingga dalam
mencari P5, 12 ditambah 1 menjadi 13. Dalam waktu tunggu P2 dan P3. Nah, untuk mengeksekusi P4, dia mempunyai brush time-nya 2. Maaf, di sini P4-nya salah, seharusnya 2. Menjadi 13 ditambah 2 menjadi 15. Dalam waktu tunggu P2. Dan untuk mengeksekusi P3, dia membutuhkan waktu brush time-nya 5. Sehingga 15 ditambah 5 menjadi 20. Dan untuk mencari P2, mega eksekusi P2, yang membutuhkan waktu brush time 8. Sehingga 20 ditambah 8, 28. Dan kita dapat menghitung waktu tunggunya P1 sama dengan 0, P2 20, 20 dikurangi waktu tunggu awal menjadi 18, P3 15 dikurang 3 menjadi 12, P4 13 dikurang 5 menjadi 8, 12 dikurang 9 menjadi 3. Sehingga kita dapat menghitung jumlahnya, yaitu 41, dan rata-ratanya 41 dibagi jumlah proses, yaitu 5. 41 dibagi 5 sama dengan 4,2 satuan waktu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa algoritma menggunakan SJF non-primitif, dia itu prosesnya itu secara decrement. Dia ke hitungan mundur. Biasanya kan P2, P1, P2, P3, P4, P5. Tapi dia sebaliknya. Dari P5 dulu, P4, P3, P2, dan seterusnya. Selanjutnya ada priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik. Antara lain time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara batch, masukan keluaran dengan CPU batch, tingkat kepentingan proses. Adapun priority scheduling juga dapat dijalankan secara primitif maupun non-primitif. Ada round robin, urutan kejadiannya. Yang pertama, proses pertama terpilih. Yang kedua, time diset untuk diinterrupt proses setelah satu kuantum. Lalu dispatch disiapkan guna memilih proses berikutnya. Lalu, suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Suatu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir. Selanjutnya, proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. CPU dibebaskan. Terakhir, penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Untuk vivonya dapat dilihat. Adapun multi-level queue, dari gambar di samping mengelompokkan proses-proses berdasarkan prioritasnya, kemudian muncul ide untuk menganggapkan kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses, yang sering disebut dengan algoritma multi-level queue. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar adalah algoritma multi-level queue, di mana setiap queue akan berjalan dengan algoritma VCVS yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, dalam prakteknya algoritma multi-level queue memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub-antriannya yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. Multi-level feedback queue untuk
kuantumnya dapat dilihat pada gambar di layar, adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multilevel QI. Perbedaan mendasar yang membedakan multilevel feedback QI dengan multilevel QI biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari suatu antrian atau ke antrian yang lain, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misal pada contoh berikut, sebuah proses yang baru datang akan diletakkan pada QI kuantum sama dengan 8 ms. Jika proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke QI 1 kuantum sama dengan 16 ms. QI 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di QI 0. Dan jika suatu proses di QI 1 tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke QI 2. QI 2 akan dikerjakan dengan bila QI 0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma VCS. Yang kelima, materi terakhir, proses dan sinkronisasi. Konsep interaksi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Adapun komunikasi antar proses, ada sistem berbagi memori. Shared memory system merupakan salah satu cara berkomunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Ada sistem berkirim pesan, ialah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Sinkronisasi, ada blocking send, yaitu pemblokiran pengiriman sampai pesan sebelumnya diterima. Ada blocking receive, pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Ada non-blocking send, pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Ada non-blocking receive, penerima menerima semua pesan baik merupakan pesan yang valid atau pesan yang salah atau null. Adapun penyangga kapasitas 0, antrian mempunyai panjang maksimum 0, sehingga tidak ada penunggu pesan atau message waiting. Adapun kapasitas terbatas, yaitu antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan paling banyak N pesan dapat dimasukkan. Ada kapasitas tak terbatas, antrian mempunyai panjang yang tak terhingga sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Ada klien atau server. Server adalah komputer yang dapat memberikan servis ke server, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di klien. Yang pertama ada karakteristik server, ada pasif, menunggu request, menerima request, memproses mereka, dan mengirimkan balasan berupa servis. Yang kedua ada karakteristik klien, yang pertama aktif, mengirimkan request, menunggu dan menerima balasan dari server. Ada RPC atau remote producer call, adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote prosedur. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Selanjutnya ada deadlock dan starvation. Deadlock, gambarnya atau modelnya dapat dilihat seperti ini. Deadlock adalah suatu kondisi di mana suatu proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Untuk starvation, modelnya dapat dilihat. Starvation sendiri adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource atau karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapatkan resource yang dibutuhkan, sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Selanjutnya ada sinkronisasi. Rest condition. Rest condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau sumber daya pada saat yang bersamaan dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Contoh rest condition yaitu ada integer counter sama dengan 0. Proses yang dilakukan oleh produsen yaitu item next produced while
while-nya kita masuk 1, while counter buffer size, do nothing. Selanjutnya ada critical section, ialah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Biasanya sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke race condition pada sebagian besar waktu. Selanjutnya ada ilustrasi critical section. Dapat dilihat pada layar. Contohnya, selanjutnya ada critical section dalam kernel. Ada interupsi, page fault, kernel kode memanggil fungsi penyatuan sendiri. Ada primitive kernel, ada non-primitive kernel. Selanjutnya ada solusi critical section. Ada 2 solusi yang memecahkan masalah critical section. Yang pertama, solusi perangkat lunak, menggunakan algoritma-algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Yang kedua, perangkat keras, tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misal dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Solusi perangkat lunak menggunakan algoritma. Yang pertama, mencoba mengatasi masalah critical section untuk 2 proses. Algoritma ini menetapkan proses bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian dengan menggunakan critical section. Untuk contohnya, P0 dan P1 terdapat pada layar. Yang kedua ada algoritma 2, mencoba memecahkan masalah critical section untuk 2 proses. Algoritmanya yaitu mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma pertama dengan mengubah penggunaan variabel turn dengan variabel flag. Untuk contohnya, seperti pada layar. Selanjutnya, algoritma ketiga ditemukan oleh G.L. Peterson pada tahun 1981 dan dikenal juga sebagai algoritma Peterson, menemukan cara yang sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual exclusion. Solusinya untuk memecahkan masalah critical section pada 2 proses. Untuk contohnya terlihat pada layar. Ada algoritma tukang roti, adalah solusi untuk masalah critical section pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lombard-Baker algorithm. Ideal algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Selanjutnya ada perangkat sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuannya untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Ada test and set, menyediakan instruksi-instruksi perangkat keras khusus mengizinkan kita untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Contohnya, ini adalah contoh test and set, sedangkan yang ini adalah test and set dengan mutual exclusion. Contoh test and set yang memenuhi critical section yaitu seperti pada layar. Untuk codingannya. Adapun semaphore adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual dalam software. Semaphore adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui 2 operasi standar, yaitu increment dan decrement. Semaphore memiliki 2 jenis, yaitu binary semaphore dan counting semaphore. Adapun fungsi semaphore yaitu mutual exclusion. Yaitu yang kedua, resource control dan sinkronisasi antar proses. Ada monitor yang terlihat pada gambar, ialah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta menggunakan resource oleh beberapa thread. Monitor terdiri atas data-data private dengan fungsi-fungsi publik yang dapat mengakses data-data tersebut. Adapun monitor Java. Monitor Java mendukung 2 jenis sinkronisasi, yaitu
mutual inclusion, dan cooperation. Monitor Jeff yang mendukung dua jenis sinkronisasi. Yang pertama, mutual inclusion, yaitu seperti pada monitor biasa, monitor mengatur thread yang berbagi resource agar dapat bekerja sendiri-sendiri dengan baik tanpa ada yang saling mengganggu. Selanjutnya ada cooperation, yaitu berarti membantu beberapa thread untuk bekerja sama mencapai tujuannya, yang berperan terutama ketika suatu thread menginginkan resource dalam keadaan tertentu dan thread lain bertanggung jawab untuk membuat resource tersebut menjadi seperti yang diinginkan oleh thread pertama. Baik, sekian materi 1 dan 1 sampai 7. Ringkasannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.